Kawan-kawan, saya jadi curiga, jangan-jangan anaknya ini harus tes DNA ini ya, kawan-kawan. Loh, anaknya saja santai lihat bapaknya berzina. Jangan-jangan anaknya hasil hubungan zina kan? Jangan-jangan loh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengadu domba kaum muslimin, yang dimana domba Garut versus domba mana aja. Jadi video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes ya, yang sangat ambisi sekali melaporkan Aki Julius juga, dan juga ini segitiga ya, Rudy Yohanes ini menyerang Paul Zhang babi buta. Tapi ada benarnya juga Rudy Yohanes ini ya mengatakan bahwasanya kumpulan Paul Zhang JS ini mengaku Pancasila, tapi umat Islam dihina-hina ya. Tapi di sini kita pun sebagai umat Muslim tidak lantas langsung percaya pada Rudy Yohanes ya, karena memang orang-orang kafir seperti Rudy Yohanes juga orang-orang munafik, yang dimana kita semua tahu dia juga sering menghina umat Islam, juga menghina Nabi, juga menghina Allah ya. Jadi di sini kita adu saja domba-domba ini supaya domba ini saling seruduk satu dengan yang lain, dan kita sebagai umat Muslim ya menonton sambil tertawa tertiwi ya, berikan semangat untuk mereka dan tepuki tangan supaya menjadi perseteruan abadi kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kawan-kawan, saya jadi curiga, jangan-jangan anaknya ini harus tes DNA ini ya, kawan-kawan. Loh, anaknya saja santai lihat bapaknya berzina. Jangan-jangan anaknya hasil hubungan zina kan? Jangan-jangan loh. Jangan kalian bilang, wah kejam kali gini. Oh enggak. Ya, coba kalian perhatikan ini kawan. Makanya aku bilang, Galarua itu adalah, Darmaris itu Galarua, organisasi yang mengaku Pancasila yang paling goblok di muka bumi. Kenapa saya kata, perhatikan saja. Mereka selalu kumpul di tempatnya Paul Zhang ini. Paul itu antek-anteknya ini yang bilang cinta Pancasila. Kan gobloknya itu loh, waduh. Gak ngerti aku, gobloknya itu sangat-sangat keterlaluan. Kalau mereka duduk di sini kawan, dengan judul Muhammad dalam kitab seks, artinya mereka semua terlibat di dalam pembicaraan itu. Pahami dulu konteksnya, judulnya itu. Terus mereka mengatakan, wah kami cinta Pancasila, kami ini. Gak ada kawan, aduh. Kasihan aku lihat kalian ya. Ya kita lihat dulu apa ucapan dari ini namanya ada si Jangkwang. Paul Zhang ya. Oh ini embun pagi, ntar ya. Nah masih mau orang ini ikut embun pagi kawan. Kan goblok. Apa sih yang mau mereka dapat dari embun pagi? Dari seorang pelonte. Aduh kalau aku enggak lah. Ngaji lah. Mau kali orang menjadi dayang-dayang yang pelonte. Artinya secara tidak langsung mereka menyetujui pekerjaan si Paul Zhang sebagai pelonte. Nah ini kawan. Dan menyanyi mereka bagi pelonte. Aduh, nggak habis pikir aku ya. Nah sekarang kita lihat dulu tangisannya si Paul Zhang. Sebentar ya. Di mana kemarin itu dibilanginnya? Terutama di ayat 16, di ayat 16 itu ya. Segala yang inginnya itu, semua yang dikatakannya itu menarik. Nah itu dikata, semua dikatakannya Muhammad. Itu bukan proper name ya, tapi adjektif. Sebentar, nah ini. Hawa diberikan teh suka. Belum, bukan ini. Mana videonya itu ya? Saya lupa ingat. Lihatlah ini orang Pancasilais kawan. Saya lucu kali melihat doanya nih, pokok doa. Lihat nih. Memang otak orang ini nggak ada semua, kotoran.
Siapa disuruhnya berdoa? Ini lihat kotoran. Pokok doa. Damaris, Damar Kasih, Galarua, Dokter Medsos, Embun Pagi, Hagios Internasional, dan tenda-tenda persinggahan. Keluarga-keluarga yang tercerai-berai, lawatan Tuhan di Indonesia, lawatan Tuhan di Indonesia, Pendeta Muhammad Kece, Pak Alpin Lim, dan Pak Apolinaris Darmawan. Baru doa bagi pemerintah Indonesia, doa bagi bangsa Brunei, Malaysia, dan lain-lain. Tapi judulnya, kawan, Muhammad dalam kitab seks. Kan goblok. Kalau nggak goblok namanya tolol. Yang lucunya siapa yang nampak fotonya di sini? Nggak ngerti aku siapa namanya ini. Mau dia mendoakan orang dengan judul Muhammad dalam kitab seks. Kan otaknya nggak ada ini kawan si kacamata ini. Aduh. Kalau aku bilang, aduh sudahlah. Memang goblok yang nggak ketolongan kawan. Judulnya Muhammad dalam kitab seks. Saya sudah itu dibuat sini pokok doa. Aduh. Terhina kali lah orang Kristen dibuat orang akasi baluhab ini. Ya, badan besar isi kepala kotoran, tidak ada taunya, tidak diperhatikan orang itu judul ini. Ada pula ibu-ibu. Aduh. Kasihan aku lihat ibu-ibu ini nggak tahu apa-apa kawan ya. Muhammad dalam kitab seks. Jadi menurut orang ini masuk ke Paul Zhang tanpa melihat judul. Bicara. Aduh. Inilah aku bilang. Isi kepala Damaris, Galarua kotoran. Ya. Masuk orang itu ke sini hanya bicara Muhammad dalam kitab seks. Kan kurang ajar. Aduh. Nah ini lagi. Rosdiana lagi nama-namanya ada sini. Apa enggak malu orang ini? Aduh. Tapi sudahlah. Ini sangat terlihat jelas orang nabi mereka adalah nabi pelonte. Jadi semua yang di dalam ini diberkati oleh pelonte. Maka tingkah laku mereka semua sama. Judulnya apa? Mereka dalam itu berdoa. Goblok. Ini fakta loh kawan. Berhati-hatilah kita orang Kristen. Sudah banyak orang Kristen jadi bodoh dibuat si Paul Zhang. Jadi bodoh di channelnya Paul Zhang. Judulnya apa? Mereka mendoakan orang. Goblok. Terus mengaku Pancasilais. Dari judulnya aja itu sudah tidak Pancasilais. Menyangkut kepada sila pertama. Makanya si Damar itu siapa tanya? Santi Amer. Kau harus kursus P4 lagi. Kau tua-tua tapi nggak bisa kau menasihati Nabi kau. Nabi jangan gitulah. Ya. Itu judulnya nggak enak, nggak Pancasilais Nabi. Tapi karena otak kau kotoran Santi Amer, enak kali sang debater ngomong, memang enak. Kan aku memancing biar orang itu buat laporan ke aku, ku hantam di pengadilan atau di polisi, ku suruh ditutup itu langsung. Bisa kawan, bisa. Makanya mereka nggak berani. Apa yang mau dianggarkan orang itu jago-jagonya sama aku? Oh, kami ada jenderal lutut, buatlah pensiunan katanya. Silakan. Orang dia saja sudah tidak Pancasilais, apa negara ini membela mereka? Senior-seniornya membela mereka, nehi-nehi. Santi Amer itu goblok, hanya orangnya yang memanfaatkan nama-nama keren itu. Aduh kawan, sudahlah. Apakah Pancasilais mengatakan Muhammad dalam kitab seks? Pancasilais dari mana itu goblok Santi Amer? Lisoy, Leonora, Simatupang, goblok. Ku goblok-goblokin. Gak perlu aku harus ke Belanda untuk menggoblok-goblokin orang ini, gak perlu. Ini sang debaters. Di dalam negeri menggoblok-gobloki Paul Zhang, menggoblok-gobloki Santi Amer, menggoblok-gobloki Lisoy atau Leonora, menggoblok-gobloki orang yang berdoa sementara judulnya Muhammad dalam kitab seks. Aduh, malu kita Kristen kawan. Kalau kau buat judulnya seperti itu, ya jangan kau berdoa. Ini nggak ngerti aku lihat orang ini. Menghujat, menghina, terus berdoa. Aduh, entah Tuhan mana yang mereka sembah. Orang nabinya aja pelonte. Tuhannya nggak jelas kawan. Kalau dibilangnya Tuhan Yesus, mana ada Rasul Yesus pelonte? Takutnya saya dia menompang tangan sama mereka semua yang dibaptis Paul Zhang. Itu sudah ada roh pelonte di dalamnya. Loh, dia kan membuat itu ketika dia masih pendeta. Berarti ketika pendeta dia membaptis orang yang katanya ratusan itu. Coba kita ceklah dulu nanti siapa saja nama-nama yang dia baptis. Takutku semua dia jadi pelonte. Kan tersalur itu kawan rohnya itu. Tersalur ketika dia tempang tangan gini.
Mulutnya berkata dalam nama Yesus, padahal tadi malam dia melonte. Kan goblok. Aduh, kita lihat lagi ya, lewatkan lagi. Haleluya. Haleluya. Tangannya di atas, tangan pelonte. Mau orang mendengar-dengar ini. Kan bodoh kawan. Aduh, banyak orang dia bohongi kawan. Aduh. Bukan masalah salah benar, saudara ya. Dengarkan baik-baik ya. Kenapa kita akhirnya mencabut laporan? Satu, saudara, memang Julius itu ya ada banyak salah sama kita, ya. Kristen masuk sama saya, ya, dia fitnah saya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya YouTube-nya lagi, untuk kasus yang kita laporkan itu, ya, kalau kita mau paksakan, bisa, saudara. Seperti orang Islam maksain KC masuk penjara, ya, terus bisa, saudara. Siapa mendengar kau Paul Zhang? Makanya aku bilang orang ini nggak tahu diri. Bisa, saudara. Orang ini nggak tahu diri. Dia kira dia bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia saja nggak bisa memerintah kepolisian. Dia mau memerintah. Jalannya dari mana? Kan goblok kawan. Goblok. Ya, Julius kita tarik begini begono. Tahu kalian kenapa dia tarik? Karena kemarin Ko Alengso sudah bilang, kalau Daramis itu orang Pancasilais, kenapa hanya penista agama Kristen yang dilaporkan? Harusnya penista agama Islam dilaporkan juga. Disitulah kena mental mereka kawan. Terbongkar bahwa Damaris itu bukan penggiat Pancasila, tetapi penggiat Paul Zhang dengan berkedok kepada Pancasila. Sesudah itu tahu kalian yang kedua, mereka sudah tidak bisa menembus kota Medan. Karena laporan pertama di kota Medan sudah kadung malu. Mereka hanya tunggul-tunggul. Memang buat laporan betul, tapi jadi tunggul-tunggul yang nggak punya arti. Berdiri tegak, tapi tidak punya arti. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana, wah, Rudy Yohanes sangat berapi-api kaum muslimin menantang-nantang si siapa? Paul Zhang CS ya, Babi Zong. Karena memang ya itulah ya. Sesungguhnya dua-duanya sama-sama ingin memotong dalam lipatan ya. Paul Zhang inginkan donasi Wak Labu ini, Rudy Yohanes mampet gitu ya, kerannya mampet. Demikian pun sebaliknya ya. Rudy Yohanes ini marah-marah oleh karena sakit hati ya, orang Gararua tidak mau membantu Rudy Yohanes dalam mendanai siapa anak Batak ya, anak Katak ini, karena takut nanti dikorup ya sama si Rudy gitu. Padahal ya dua-duanya sama saja. Paul Zhang pun ya sama ya, mengeruk donasi itu hanya untuk kesenangan dia sendiri dan untuk menghidupi dia beserta keluarganya di Amerika di Belanda sana ya. Karena setahu saya Paul Zhang sendiri pernah memberikan bocoran tentang penghasilan dia di YouTube itu 550 euro. Itu duitnya kurang lebih sekitar 8, pokoknya 89 lah ya, 9 juta itu kurang ya, masih kurang 9 juta itu, dan itu penghasilan tertinggi, artinya penghasilan tertinggi dari bulan semalam ya. Untuk saat ini tidak mungkin sampai segitu. Nah, kalau tidak karena donasi itu dia colong, dia maling ya untuk menghidupi keluarganya, maka tidak mungkin lah dengan penghasilan YouTube yang 9 juta saja kurang untuk mengasih makan keluarganya, ya tidak mungkin cukup kan begitu ya. Nah, apalagi sampai dia beli mobil, sampai dia beli rumah, sementara beli mobil itu ya dana parkirnya itu saja mahal, lebih mahal dari harga mobilnya parkir itu. Nah, makanya di luar negeri sana ya, contoh seperti di Inggris, Belanda, Amerika itu mereka bukan pusing semacam di Jepang, contoh saja macam di Jepang itu mereka bukan pusing ingin beli mobil, tapi ketika mereka beli mobil itu pusing mau diletakkan di mana, karena garasi harus ada itu. Kalau tidak punya garasi, parkir itu mahal. Nah, ketika mereka berjalan-jalan ya ke mall atau kemana ya, itu parkirnya saja per jamnya berapa itu ya, sudah
lebih mahal dari harga mobilnya kan begitu. Makanya orang-orang Jepang itu ya, orang-orang Inggris itu malas, mereka bawa mobil, punya mobil malas, lebih memilih jalan kaki karena di sana mahal parkirnya kaum muslimin ya. Jadi jelas Paul Zhang ini karena makan duit donasi. Kalau tidak ya tidak mungkin lah dia dapat beli mobilnya. Saya tengok full lagi ya. Ya itulah namanya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kan memang munafik kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.